tuh Gerindra. Kita pindah ke PSI, Demokrat, PDIP. Udah kita pindah aja udah. Betul nggak? Pak Jokowi tuh satset gitu. Ada masalah apa? Gas. Gitu. Gas. Jangan ini Bapak Prabowo nih tiba-tiba menaikkan gaji hakim, menaikkan gaji jaksa yang banyak sekali. Pada kenyataannya abis pengumuman dinaikin lah, banyak itu para hakim ditangkap korupsi triliunan, bukan lagi miliaran. Banyak hakim korupsi. Bapak ngapain naikin gajinya hakim? Ngapain Pak? Kerjanya pada nggak bener, banyak korupsi Pak. Gas PSI. Ya udah, kita tag rame-rame akun PSI ya. Biar mereka yang muda-muda ini mendengar. Sekarang kan juga mereka lagi cari nama nih, lagi cari kasus nih. PSI kan belum ada menyelesaikan kasus nih PSI. Ayo kita ke PSI aja yuk. Nyesel pilihnya. Jujur saya nggak milih sih. Siapa sih PSI ketuanya sekarang? Masih Kaisang atau siapa ya? Ketuanya PSI itu siapa? Kakak Rani mirip Jenab. Katanya tadi mirip Maya, sekarang mirip Jenab. Nu mana atau nu benar? Sekarang ketuanya PSI siapa? Tapi Demokrat juga bagus loh. AHY juga dia bagus loh, dia tegas. Sayangnya dia tidak ada hubungannya dengan rakyat. Ada sih, tapi kan hubungannya dia itu mengurus masalah pertanahan ya kan. Pertanahan rumah gitu tuh AHY gitu loh. Iya, demo di sosmed aja. Kakak anggota partai bukan? Bukan. Saya mah anggota emak-emak, saya mah partai emak-emak. Bukan, makanya saya nanya. Aduh. Ya. Aduh. Ya. Aduh. Nonton doang antara Reja sama Niki, ya lucu-lucuan gitu, nonton mereka seru. Tapi kok lama-lama saya ngelihat proses pengadilan, terus ngelihat jaksanya, ngelihat hakimnya, kok gemes ya, kok bisa ya, kok ada ya kayak gitu loh. Itu makanya kenapa setiap live saya membahas tentang proses pengadilannya. Saya tidak pernah berbicara tentang Reza Gladysnya, saya tidak pernah berbicara tentang Nikita Mirzaninya. Saya hanya kok bisa ya gitu loh, sesuatu hal yang mengada-ngada lah gitu loh maksudnya ya kan. Dan saya tuh selalu dikatain buzzer gitu, demo buzzer, bayar dibayar. Gimana sih dibayar? Saya kan membahas masalah Niki itu kan cuma di live doang, nggak ada konten saya tentang Nikita, tentang Reza tuh nggak ada. Kalau si Miss Mechan sama si Kukumbar ya, sama si Juna, sama si Miss Gosip, baru itu buzzer yang udah jelas setiap VT mereka itu pasti sama. Hari ini mereka posting apa, hari ini mereka ngomong apa, itu pasti sama gitu. Lihat deh VT-VT-nya mereka sama semua, narasinya sama. JPU, iya JPU-nya, apalagi hakimnya bisa loh tidur. Mungkin dia kayak di Nina Boboin kali, dengar suaranya Nikita Mirzani, dengar suaranya Doktip, saking begitu indahnya suara mereka, hakimnya jadi tertidur kayak di Nina Bobokan. Terus kata si Miss Mechan, si ketumbar yang yang behelan kan, ditanya, "Kak gimana tuh, kok hakimnya tidur?" katanya. Terus dia jawabnya gini, "Ya mungkin hakimnya lelah."
Coba dikebalikannya. Iya, coba dikebalikannya posisinya gitu ya. Iya, hakim seharusnya tidak boleh tidur. Kita harus mengadukan. Ya karena dia di pihak si Reja, dia jawabnya, ya mungkin hakimnya lelah. Jawabnya gitu. Emang lu ketahuan buzzer oncom? Tete tanggal, ya kan aku yang ngajakin nanti tanggal 17 kita pasang fotonya Nikita Mirzani. Oke. Tidak bendera merah putih, tidak, selama akun Gerindra masih canda-candaan ngejawabnya, selama akun Gerindra masih tidak menanggapi dengan serius ya, tidak ada pergerakan dari pemerintah, tidak ada pergerakan dari Mahkamah Konstitusi ya kan, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan yang siapa lagi ya yang penting-penting itu. Mari kita kibarkan wajah Nikita Mirzani. Hai Cici, Kak asli mana? Papaku Banten Belanda, mamaku Bandung Surabaya. Jadi yang mana itu? Gerindra nggak dukung pemeras, Bu. Yang suruh dukung pemeras apa? Nggak ada di sini yang suruh dukung pemeras, oncom. Yang kita suarakan adalah proses pengadilannya, ya, hakim sama JPU-nya, ya. Itu sudah ada KUHP-nya, masalah JPU, masalah hakim. Yang suruh ngedukung pemeras siapa? Dari tadi kita ngomongin proses pengadilan. Oncom beledug. Keadilan, Bu. Ya iya, keadilannya tuh bagaimana proses dihukum di Indonesia, apakah seperti itu? Bisakah seperti itu? Bolehkah seperti itu? Oncom meleduk. Ya makanya gini loh. Kalau setiap kali ada yang masuk kayak tadi nih, itu namanya buzzer. Itu dia tidak mengikuti proses pengadilan Nikita Mirzani dari awal. Makanya dia selalu nyebutnya pemeras. Padahal sudah melewati tahap pembuktian saksi, dan pemerasan itu sudah dinyatakan kesepakatan. Terus aja kalau buzzer mau ngomongnya pemerasan, terus aja begitu narasinya mereka. Padahal kalau mereka lihat di persidangan, sudah bukan itu lagi yang diagung-agungkan. Mulai nih, kalau jam segini semua buzzer mulai keluar, puyeng gua. Hai Alfi. Sukro, lu jawab aja sendiri Sukro, lu pertanyaannya gak pinter-pinter. Aduh astagfirullahaladzim, gua mulai pusing kepala masih Sukro. Beginilah kalau orang banyak sekolah. JPO menye-menye hakim sama jaksa timpang sebelah Kak. Sabar Kak, sabar. Ya makanya itulah yang kita yang mau kita pertanyakan kepada akun Gerindra, apakah benar proses pengadilan, proses peradilan bisa seperti itu JPU. Ini bukan masalah pemerasan dan bukan masalah Nikita Mirzani, oncom. Buat oncom yang tadi masuk yang pemerasan, Gerindra tidak mendukung pemerasan. Bomat. Bomat tuh nggak bomat. Kakak kan nanya sih Kak, apaan sih Sukro? Lu tanya aja sama diri lu sendiri. Pertanyaan lo yang smart dikit ngapa? Semoga oke, sekarang kan sama Gerindra kan nggak di aware gitu kan. Malah jawabannya sudah ada hasilnya. Tunggu saja prosesnya, tunggu saja keputusannya. Kenapa harus nunggu keputusan? Padahal di dalam proses pengadilannya banyak sekali kejanggalan. Itulah sekarang bahkan Bang Fahmi melaporkan dugaan bla 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 itu ke KPK.
Ya sudah gitu loh. Kalau kita tidak didengarkan, ini bukan masalah Reza Gladysnya, bukan masalah Nikita Mirjaninya. Ini kan yang masalah Nikita Mirjaninya. Ini kan yang disorot oleh rakyat Indonesia, perilakunya JPU dan perilakunya para hakim. Pak Hakim dan Pak Jaksa, ya kan? Bukan lagi soal tentang Reza Gladys, bukan. Bukan soal lagi tentang Nikita Mirjani, bukan. Ada apa tingkah laku para hakim dan jaksa di persidangan Nikita Mirjani? Kok bisa seperti itu? Kenapa dia berbunuhan berantai sekalipun itu berhak diperlakukan seadil-adilnya? Itu berhak diperlakukan selama masih terdakwa, bukan terpidana. Paham? Enggak. Buat Bajer enggak paham. Kakak mirip-mirip artis. Perilaku tersangka gimana? Izin follow ya kak. Oke kak. Perilaku tersangka, hey, kalau kamu ada di dalam sana, mau menyuarakan kebenaran, mau bicara sesuatu hal yang benar, mau membela diri tapi nggak didengar, kayak mana? Gue aja nanggepin lo kesel, gimana Nikita Mirjani nanggepin JPU dan hakim? Gemes, dibilangin. Iya Pak Hakim, iya saya salah, iya Pak, nggak usah ada pengadilan kalau kayak gitu. Gimana sikap tersangka? Lah kali nonton nggak sih darling, kamu nonton nggak persidangannya? Kamu datang langsung nggak ke persidangan? Saya nih datang langsung nonton. Kamu datang langsung nggak ke persidangan? Saya nih datang langsung nonton. Kamu datang langsung nggak ke persidangan? Saya nih datang langsung nonton. Kamu datang langsung nggak ke persidangan? Saya nih datang langsung nonton. Itu juga gemes. Setiap kali mau menyelesaikan perkataan, menyelesaikan kesaksian, sudah cukup. Sudah cukup. Gimana gitu? Jangan biarin mereka. Datang coba, lihat sendiri kayak mana. Gemes, kamu pasti gemes. Kamu ada di posisi Nikita Mirjani pun, kita aja yang nonton langsung gemes. Kita loh, kita penonton loh. Ngelek ya, enggak ah, udah malam. Gitu, maksud saya tuh ya, kalian yang hanya melihat potongan-potongan berita di sosial media yang tidak secara langsung datang, pasti bisa berkomen seperti itu. Bagaimana perilaku tersangka? Kamu langsung deh datang saksikan di situ. Semua yang bersaksi di situ, semua yang nonton di situ. Ya Allah, gemesnya kamu coba ada di posisi itu. Mau menyampaikan kesaksian kamu, belum selesai langsung sudah cukup. Hah? Belum juga, baru juga. Karena ini saya sudah cukup. Belum ke intinya, sudah dipotong. Coba, siapa tadi tuh? Mbak-mbak, Pak Mas-mas tuh yang ngomong. Gimana perilaku tersangka? Gimana perilaku tersangka? Selama aku nonton ya beberapa podcast gitu, kita harus nonton tuh dari awal sekali. Jadi gini, ini semua adalah asas praduga. Ya, asas praduga dulu nih. Kita sebagai netizen, kita sebagai penonton jangan sampai tergiring opini, ya kan? Kita lihat aja pergerakannya sampai di mana gitu loh. Jangan kita seperti si Mecan sama si Kukumbar. Si Mecan sama si Kukumbar tentang Bang Togar si Tumorang. Bang Togar masalah yang di Bali di up tuh sama si Mecan. Sama si Mecan si Behel sama si Ketumbar yang rambut apa tuh cowok tuh pakai kacamata. Dia langsung dibikinin fit. Lihat, ternyata pembela sebelah ini memang bermasalah dengan TPPU, memang bermasalah dengan pemerasan, memang selalu bermasalah dengan uang.
Ya kan? Ternyata mereka salah. Bang Togar sudah klarifikasi tentang yang di Bali. Kok bisa di-up? Kok tiba-tiba bisa keluar? Kok tiba-tiba media bisa memberitakan sesuatu hal yang sebenarnya nggak harus dimediakan, nggak usah di-up di media. Kok bisa? Nah, syukur tuh media. Siapa lu? Nggak usah di-up di media. Kok bisa? Nah, syukur tuh media. Siapa lu? Narasumber lu dari mana tuh media? Rasain. Mama kata orang kalau sudah dibayar harus aman. Ya, boleh sama si Mecan siapa? Itu loh Merchan siapa tuh? Yang behelan terus yang kacamata, yang matanya gede tuh. Dia kacamata sama behelan, behel. Entahlah. Sama si Kukumbar sih nggak tahu namanya. Yang cowok kacamata, yang soft spoken padahal putih. Iya loh, memang mereka dibaik, makanya kelihatan sekali mereka itu buzzer, kelihatan dibayar. Karena Bang Togar speak up masalah mangkirnya Fitri. Siapa? Langsunglah digiring opininya tuh. Ya kan? Ya kan? Kenapa sih lo pada ngilang? Ini aja deh. Nge-lag ya? Ngomong tentang amplop coklat. Amplop coklat mah nggak cuman siapa-siapa, semuanya juga itu sudah biasa kalau amplop coklat mah. Ya kan? Kenapa tiba-tiba masalahnya Bang Togar terup yang di Bali? Gak ada angin, gak ada hujan, ya kan? Karena ada yang tidak terima dengan masalah pemangkiran dan pemanggilan dari Kapolres Jakarta Selatan karena di-up sama Bang Togar, maka dicarilah kesalahan, ya kan? Aku barusan di sana katanya stop bullying, tapi pihak sana semakin hari semakin jadi lihat Panda tambah lagi. Oh ya, Panda lagi parodi ini kita Mirjani ya. Nepos, iyalah, sudah kelihatan lah. Mereka tuh gini, mereka tuh berasa pintar, ya. Mereka tuh berasa pintar, berasa keren, berasa tidak akan tertandingi. Mereka berasa paling tahu gitu kan. Nah, sudah di-spill sama Bang Togar. Kalian mengikuti Bang Togar Situmorang nggak? Yang speak up tentang mangkirnya Fitri di Polres Jakarta Selatan. Kan dia yang pertama kali meng-up bahwa ada yang mangkir nih 2 kali gitu. Laporannya sudah Februari, sudah ada pemanggilan kedua, dan ternyata Kapolres Jaksel juga rilis memang benar adanya pemanggilan sudah 2 kali mangkir. Tidak terima, maka dicarilah kesalahan Bang Togar. Siapa yang langsung meng-up beritanya? Ada media, terus langsung diambil tuh beritanya. Langsunglah si Mecan, behel, sama si Kukumbar kacamata yang laki-laki itu bikin VT tentang Bang Togar. Memang ternyata kubu sebelah itu selalu bermasalah dengan uang. Lah, ternyata Ngana salah tentang berita Bang Togar. Ngana malu harusnya bikin VT itu. Mau diproses sama Bang Togar. Kok bisa nih berita ini up? Siapa nih narasumbernya? Siapa nih yang memberitakan? Si LC. Sama LC dapat dari mana? Ya kan? LC dapat dari mana? Terus akhirnya ada salah satu media yang membuat berita itu. Dicopotlah berita itu sama si Mecan sama si Kukumbar.
dijadikanlah bahan narasi. Kalau ternyata kubunya sebelah Nikita Mirjani itu ya, ternyata selalu berkasus dengan masalah uang. Begitu ceritanya. Dan ternyata kata Bang Togar, ini akan saya proses karena ini one prestasi. Karena klien saya belum bayar. Oncom. Kalian itu mau menjatuhkan orang, ya ternyata kalian jatuh sendiri. Lucu Bu, lucu buzzer itu ngatain kita orang nih buzzer aja. Buzzer, kita dikatain buzzer aja, justru mereka kompak. Beritanya sama, bikin VT-nya sama, narasinya sama. Mereka yang buzzer. Ada akun saya, VT saya, bikin VT gitu, saya emang gak pernah bikin VT. Saya ngomonginnya cuma di live aja. Mami Raja, Madam Alia, bener. Mereka tuh berasa, wih gue keren nih, ada berita nih, ayo, beng. Udah gue transfer ya, bikin VT tentang Togar, jatuhkan dia, hancurkan dia, katanya gitu. Dia udah menjatuhkan nama baik gua. Dia udah ngulik-ngulik masalah gue. Sampai Kapolres Jaksel ya rilis menyatakan dengan tegas, Fitri, benar ada 2 kali pemanggilan atas nama Fitri. Bukan lagi orang yang ngomong, bukan, tapi langsung dari Kapolres Jaksel rilis. Disitulah dia nggak terima. Fitri, lumayan. Kata gua mah mending diem. Kalau Reja, gini loh ya. Aku tuh tidak memojokkan Reja pun aku tidak loh. Karena lihat deh di podcastnya Aurel, ya di podcastnya Aurel sama di podcastnya Densu, auranya Reja tuh beda banget. Kalau di podcastnya Aurel sama Atta, Reja tuh kayak yang lepas landas aja gitu ngomongnya, lancar, jaya gitu loh. Iya, aku kan dulu gini, iya gitu. Itu kan narasinya dia sebelum dibentuk oleh seseorang ini. Di Densu dia sudah dibentuk nih, jadi Reja yang nanti lo ngomong gini ya, nanti lo kayak gini ya, gitu. Ditambah lagi aktor tambahan, suaminya si Ibat, jadilah aktor tambahan. Rame. Nepos kan yang ya Kak, bukan Fitri aja nepos. Kalau di Densu lo iya, suaminya Sibat itu aktor kan. Coba lihat waktu dia ngomong, kelihatan acting. Iya, dia tuh dulu ibunya dari susah, berjuang, disedih-sedihin gitu. Tapi waktu di podcastnya Aurel sama Atta, iya, kalau kan kita anak orang kaya, jadi karena anak orang kaya kita masuk ke dokteran. Terus di podcastnya Densu, iya, orang tua aku orang susah, aku tuh berjuang. Itu kasihan gitu loh. Itu udah bener-bener disetting, nanti lo ngomongnya gini ya, nanti lo gini ya. Sian gitu, janganlah. Saya tidak mau memojokkan Reja, bukan. Dia itu dipegang sekali sama satu orang ini, makanya karakter dia berubah. Dipegang sudah. Lo bicara ini, nanti lo ngomong itu kelihatan banget. Coba kalian bandingkan podcastnya Densu sama podcastnya Aurel sama Atta. Lihat deh, banyak sekali gesturnya, lebih happy saat nggak ada sebelah, gesturnya ketawa-tawa gitu, yang lepas ngomongnya gitu loh. Tapi kalau di Densu dia kayak yang, aduh ntar gue ngomong apa ini, gue harus sedih ya, kalau ntar ditanya sama tentang mak gue gimana nih gitu loh. Jadi kayak yang banyak mikir, takut salah ngomong gitu. Apa nih? Iya betul.
Betul banget. Coba aja cara ketawanya Reza dulu sama ketawanya Reza sekarang. Reza dulu ketawanya hehehe gitu. Kalau sekarang mirip sama Nepos.